Debat presiden. Debat ini bisa jadi momen menentukan bagi pemilu Amerika Serikat di November mendatang. Untuk mengetahui kisi-kisi debat Capres AS, kami bergabung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri di Gedung Putih. Selamat pagi waktu Indonesia, Valdia. Mengapa debat Baik. Valdia, mengapa debat Capres ini disebut menjadi debat yang menentukan? Mengapa begitu penting untuk hasil pemilu di AS, Valdia? Ya, Nanda dan pemirsa, pertama-tama debat nanti malam waktu setempat akan diselenggarakan di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, pada pukul 9 malam waktu setempat. Debat ini bisa jadi menentukan hasil pemilu AS pada November nanti karena menurut polling terbaru dari NPR, 8 dari 10 warga negara AS yang memiliki hak pilih berencana untuk menggunakan hak pilihnya pada November nanti. Meski demikian, sebagian besar warga AS yang memiliki hak pilih ini telah menentukan siapa yang akan mereka pilih apapun yang terjadi pada debat Capres malam nanti. Namun masih ada sejumlah orang yang belum menentukan pilihan mereka atau yang disebut sebagai undecided voters. Nah, meski jumlahnya ini sedikit, mereka bisa menentukan hasil pemilu pada negara-negara bagian kompetitif yang hasilnya berselisih sangat dekat begitu, sehingga mereka lah yang akan menjadi target dari debat Capres malam ini antara Trump dengan Harris. Selain itu, debat ini juga hanya selisih beberapa hari dari early voting atau sebuah mekanisme di mana orang-orang memberikan hak suara mereka jauh-jauh hari sebelum pemilu serentak pada November nanti. Nah, early voting ini jadwalnya berbeda-beda di setiap negara bagian, namun bagi negara bagian Pennsylvania, tempat di mana debat Capres ini dilaksanakan, early voting akan diselenggarakan pada 16 September mendatang. Dan negara bagian Pennsylvania ini adalah salah satu negara bagian kompetitif penentu dan diperebutkan oleh kedua Capres. Selain itu, penting pula untuk disimak debat Capres ini karena ini adalah satu-satunya kesempatan Harris menghadapi Trump karena hanya ada 2 debat Capres pada pemilu tahun ini. Dan untuk debat Capres pertama, Trump telah menghadapi Biden. Jadi ini adalah satu-satunya debat Capres di mana Harris akan berhadapan dengan Trump. Selain itu, debat Capres, debat Cawapres antara pasangan Harris dengan Trump, antara Tim Walz dengan JD Vance akan diadakan pada 1 Oktober mendatang. Nanda. Berarti artinya ini benar-benar menentukan, ini perdana bagi Kamala Harris dan juga terakhir kalinya untuk Kamala dan juga Donald Trump. Betul. Oke, Valdia, kira-kira apakah isu apa saja yang sekiranya akan menjadi bahan di perdebatan debat Capres nanti, Valdia? Jadi ada sejumlah isu-isu kunci bagi para pemilih di Amerika Serikat. Yang utama ini adalah isu ekonomi tentunya berkaitan dengan inflasi dan juga tingginya biaya hidup di Amerika. Namun selain isu utama, isu ekonomi tersebut ada juga isu-isu kunci lain, yakni ada mengenai perbatasan dan imigrasi, kemudian hak kebebasan reproduksi, kemudian peraturan mengenai kepemilikan senjata api di Amerika Serikat, dan juga isu mengenai kebijakan luar negeri yang tentunya menarik untuk disimak oleh orang-orang di luar Amerika Serikat. Ini terkait konflik yang saat ini tengah berlangsung, yakni perang di Ukraina dan juga konflik Israel-Palestina dan kaitannya dengan perang di Gaza. Mengenai ekonomi, Harris mengatakan bahwa pada hari pertama jika ia dipilih sebagai presiden, ia akan bekerja untuk menurunkan atau mengurangi biaya hidup, terutama pada kebutuhan-kebutuhan pokok dan harga rumah. Ia mengatakan dia akan melarang penimbunan dan permainan harga kebutuhan sehari-hari serta memberikan insentif untuk meningkatkan jumlah atau angka suplai rumah. Nah, sementara di lain pihak, Trump telah menyerukan Make America Affordable Again atau buat Amerika terjangkau kembali. Ia mengatakan jika terpilih kembali sebagai presiden, ia akan menurunkan suku bunga meski hal tersebut di luar kekuasaan Presiden Amerika Serikat. Selain itu, ia juga berjanji akan mendeportasi imigran ilegal di Amerika Serikat untuk mengurangi beban ekonomi Amerika Serikat. Nah, mengenai deportasi ini juga berkaitan dengan isu kunci lainnya bagi pemilih Amerika Serikat, yakni mengenai perbatasan dan imigrasi ilegal.
Trump berjanji akan mendeportasi imigran ilegal dengan jumlah yang terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat jika ia terpilih lagi sebagai presiden. Dan dalam debat capres nanti diperkirakan Trump juga akan menyerang Kamala pada isu ini karena Trump percaya bahwa ini adalah titik kelemahan Kamala. Sementara Kamala Harris juga akan menyerang Trump dalam isu ini karena ia menganggap Trump telah mempengaruhi Partai Republik untuk menggagalkan rancangan undang-undang mengenai pengetatan perbatasan di bawah administrasi Biden. Nah, mengenai isu yang juga menarik untuk disimak warga di luar Amerika Serikat mengenai kebijakan luar negeri, mengenai ada dua hal, yakni mengenai Ukraina dan konflik Israel-Palestina. Mengenai Ukraina, Harris terus berkata bahwa ia akan terus mendukung Ukraina sampai kapanpun diperlukan. Sementara mengenai Israel-Palestina, Harris berkata bahwa ia bekerja penuh bersama Biden untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pengembalian sandera. Juga ia terkenal mengadvokasi solusi dua negara pada konflik Israel-Palestina. Sementara di lain pihak, Trump mengatakan bahwa ia akan mengakhiri perang Ukraina dalam waktu 24 jam jika ia dipilih kembali sebagai presiden dengan bernegosiasi dengan Rusia. Sementara mengenai konflik Israel-Palestina, Trump dikenal sebagai supporter keras untuk Israel dan tidak berkata banyak akan bagaimana ia mengakhiri perang di Gaza. Nanda. Baik Valdia, tadi sudah ada kandidat dengan program yang digaungkan masing-masing. Kita akan tunggu update dari sana tentunya apa manuver yang kemudian akan dikerahkan oleh masing-masing kandidat ini untuk merebut hati dari undecided voters. Terima kasih jurnalis VOA Valdia Baraputri dari Amerika Serikat.